Anda kembali di Presisi Siang. Divisi Humas Polri menggelar apel sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diikuti oleh seluruh personel Div Humas Polri. Apel ini dilaksanakan di halaman gedung Div Humas Polri dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri. Pasca libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Divisi Humas Polri mengadakan apel pagi dalam rangka halal bihalal dan momentum silaturahmi saling bermaafan di antara seluruh pimpinan dan personel Divisi Humas Polri. Agenda apel halal bihalal ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan dihadiri para pejabat utama Divisi Humas Polri, seperti para Kepala Biro dan Kepala Bagian di Divisi Humas Polri, serta seluruh personel dari tiap satuan kerja dari Divisi Humas Polri. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan, apel ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan para personel dalam rangka menciptakan Humas Polri menjadi lebih presisi. Selain itu, Kadif Humas juga memberikan apresiasi pada kinerja para personel Divisi Humas Polri selama ini. Selama kita bergaul, baik antara atasan dan bawahan, antar teman, antar rekan kerja ataupun yang lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada salah paham, ada beberapa hal yang mungkin menjadi ganjalan di hati yang insya Allah melalui halal bihalal ini semuanya bisa dikembalikan kepada Fitri, bukan Mbak Fitri, tapi dikembalikan kepada kesucian hati untuk saling memaafkan, sehingga kita semua dikembalikan oleh Allah SWT menjadi bagian-bagian orang yang hatinya bersih, hatinya terjaga untuk bisa menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat untuk kita semua. Dengan hati yang bersih, hati yang terjaga tadi, insya Allah kita ke depan dimudahkan oleh Allah SWT. Untuk itu, marilah kita maksimalkan setiap kegiatan operasi, karena Humas Polri adalah merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik yang harus selalu hadir, baik sawat awal, di pertengahan, maupun di akhirnya, ataupun mengawali, menyertai, dan mengakhiri. Rekan-rekan yang saya hormati, ke depan masih ada agenda internasional dan nasional yang akan kita laksanakan, seperti hanya rangkaian kegiatan pengamanan sidang MK yang masuk dalam tahapan operasi Mantap Berata, kemudian kegiatan internal kita yaitu melaksanakan Rakernis Divisi Humas Polri, yang akan dilaksanakan rencananya tanggal 22 sampai 24 April 2024 di Surabaya. Kemudian adanya kegiatan pelaksanaan Wasrik Itwasum yang rencana akan dilaksanakan tanggal 29 April hingga 3 Mei 2024. Dan ada kegiatan internasional yaitu World Water Forum 2024 di Bali pada tanggal 18 sampai 24 Mei 2024. Kedepannya, Kepala Divisi Humas Polri juga mengimbau kepada para personel Divisi Humas Polri bahwa ke depan masih banyak agenda nasional dan internasional yang harus dilaksanakan sehingga para personel harus mempertahankan kinerja mereka masing-masing. Dari Jakarta, Jelang Baskara Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, ramainya kunjungan wisatawan ke sejumlah tempat wisata di Jember mendapat atensi dan perhatian dari Polres Jember. Kapolres Jember melalui Satuan Pol Airut memberikan imbauan kepada wisatawan untuk senantiasa tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga anggota keluarga. Kapolres Jember AKBP Bayu Putra Gubunagi melalui Satuan Pol Airut mengimbau kepada seluruh wisatawan dan juga masyarakat Jember yang sedang berlibur untuk tidak lengah saat menikmati liburan di pantai. Satuan Pol Airut Polres Jember memberikan imbauan kepada wisatawan untuk senantiasa tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga anggota keluarga. Kami dari Satpol Airut Polres Jember mengimbau kepada para pengunjung Pantai Cemara, terutama yang membawa anak kecil, jangan mandi di laut karena banyak terjadi laka perairan dan korbannya meninggal dunia.
terlalu ke tengah karena banyak besar. Sekali lagi kami himbau kepada para pengunjung Pantai Cemara, jangan mandi di laut, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak kecil. Karena banyak kejadian kemarin di Padepokan terseret ombak meninggal. Tentunya hal ini jangan sampai terjadi di Pantai Cemara, terutama keluarganya panjenengan ini. Kita bergeser ke daerah lain, pemirsa. Libur Lebaran 2024, ribuan wisatawan memadati destinasi wisata bahari di Kabupaten Jepara. Salah satunya Pantai Teluk Awur di Kecamatan Tahunan. Kapolres Jepara mengimbau para wisatawan yang hendak berwisata air untuk memastikan keamanannya diharuskan memakai jaket pelampung. Pemantauan objek wisata bahari di Jepara terus dilakukan aparat kepolisian. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan turun langsung ke lokasi dan menemui sejumlah pengunjung. Usai berbincang dengan pengunjung, Kapolres lanjut memantau beberapa titik lain seperti area berjualan, tempat parkir, hingga kawasan pantai yang kerap dijadikan tempat bermain wisatawan. Di sela-sela kegiatannya, Kapolres Jepara juga mengingatkan agar para wisatawan yang hendak berwisata air untuk memastikan keamanannya, terutama yang hendak menaiki speedboat atau perahu wisata harus menggunakan jaket pelampung. Kapolres juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara pengelola kawasan wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam upaya menciptakan wisata aman dan nyaman selama libur Lebaran. Sementara itu, pengelola Pantai Teluk Awur, Pujianto, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Jepara karena telah melakukan giat pengecekan objek wisata Pantai Teluk Awur. Kita pantau masyarakat berlibur di objek wisata. Di tempat kita ada tempat-tempat pantai, tadi kita cek di Pantai Teluk Awur, Pantai Semat, Pantai Bendengan, dan kemudian ini kita di tempat bermain anak juga. Kita mengimbau kepada para orang tua tentunya untuk agar selalu menjaga anak-anaknya, kemudian juga pada pengelola objek wisata agar memperhatikan faktor keselamatan, kemudian juga pada pemilik perahu atau kapal kita himbau agar menaati keselamatan, tentunya dengan life jacket, kemudian juga jumlah dari penumpang dibatasi sesuai dengan kapasitas kapalnya. Terus kita himbau, harapannya mudah-mudahan selama liburan Lebaran ini berbagai objek wisata di tempat kita dapat aman semuanya, lancar semuanya, dan masyarakat nanti bisa kembali beraktivitas selesai Lebaran ini. Arus balik mudik Lebaran baik orang maupun kendaraan yang melintasi kawasan Pelabuhan Penajam menuju Balikpapan berjalan dengan lancar. Antrian kendaraan di Pelabuhan Feri Penajam sudah terkendali setelah penerapan sistem antrian ditingkatkan menjadi 2 titik pada loket pembelian tiket. Masyarakat memadati Pelabuhan Penajam untuk menjalani silaturahmi dengan keluarga dan rekreasi di objek wisata sekitar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Antrian kendaraan di Pelabuhan Feri Penajam sudah terkendali setelah penerapan sistem antrian ditingkatkan menjadi 2 titik pada loket pembelian tiket. Petugas keamanan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Penajam Pasir Utara telah disiagakan sejak awal operasi Ketupat Mahakam 2024 untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi gangguan keamanan. Puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Penajam diperkirakan telah terjadi pada hari Senin. Situasi kepadatan tidak terjadi seperti pada tahun sebelumnya karena adanya jalur darat alternatif, jalur Simpang Silkar atau Simpang Petung menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Kapolres Jepara bersama jajarannya monitoring dan pengecekan langsung sejumlah objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Dengan meningkatnya pengunjung bisa berpengaruh pada meningkatnya kerawanan terjadinya kriminalitas. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Jepara dipadati pengunjung untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas wisatawan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan bersama jajarannya melakukan monitoring dan pengecekan langsung sejumlah objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Adapun sejumlah objek wisata yang dilakukan pengecekan diantaranya adalah Pantai Bandengan,
Pulau Panjang hingga dermaga Pantai Kartini. Kapolres Jepara mengatakan pengecekan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Jepara. AKBP Wahyu Nugroho juga mengungkapkan dengan meningkatnya pengunjung bisa berpengaruh pada kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi wisata. Kerawanan terjadinya kriminalitas pun juga meningkat. AKBP Wahyu menambahkan Polres Jepara telah berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar memastikan keamanan para wisatawan sekaligus terus memantau situasi secara menyeluruh. Kapolres juga mengimbau para wisatawan juga bersikap kooperatif selama berwisata, seperti mematuhi aturan hingga mengikuti imbauan dan peringatan dari petugas. Kita meninjau berbagai lokasi objek wisata yang ada di Jepara ini. Kita sudah bagi masing-masing pejabat. Tentunya kita memantau personil yang sudah terploting memang di objek-objek wisata yang kita tugaskan untuk menjaga keamanan, kemudian juga menghimbau kepada para wisatawan karena kita tahu ini di musim Lebaran terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang hadir di sejumlah objek wisata. Ada Pantai Bandengan, Pantai Kartini, kemudian ini juga di Pulau Panjang. Kita cek beberapa titik, kemudian kita himbau misalnya kepada para pemilik perahu agar dalam mengangkut penumpang tentunya memperhatikan kapasitas. Kemudian juga kita menghimbau agar menggunakan life jacket. Kemudian kepada para orang tua kita himbau supaya memperhatikan anak-anaknya karena ini kita bermain di wisata air. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan di sejumlah objek wisata ini, seluruh wisatawan yang berlibur di wilayah Jepara ini dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan lancar hingga nanti selesainya musim liburan Lebaran tahun 2024 ini. Pemirsa, para pengendara yang melintasi jalur tanjakan Sarangan Cemoro Sewu mendapat bantuan tak terduga dari pasukan Drokban atau Dorong Ganjal Ban dari Satuan Sabhara Polres Magetan. Banyak pengendara yang merasa terbantu dan mengapresiasi upaya keras kepolisian dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur tanjakan rawan ini. Tanjakan curam dan berkelok di jalur tanjakan Sarangan Cemoro Sewu menjadi momok bagi para pemudik juga wisatawan. Namun pasukan Drokban dari Satuan Sabhara Polres Magetan hadir sebagai pahlawan yang menolong kendaraan yang kesulitan menanjak. Lebih dari sekedar tugas rutin, aksi pasukan Drokban mencerminkan dedikasi tinggi mereka dalam melayani masyarakat. Kasat Sabhara Polres Magetan AKP Haris Prabowo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen kepolisian untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama di momen lalu lintas padat seperti libur Lebaran. Kasat Sabhara mengungkapkan personel Polri memahami pentingnya kelancaran arus lalu lintas, terutama di kawasan wisata seperti Sarangan. Dilengkapi peralatan memadai dan personel terlatih, pasukan Drokban menjadi penyelamat bagi banyak pengendara. Mereka sigap mengganjal ban kendaraan yang slip, memberikan dorongan ekstra saat menanjak, serta memberikan imbauan dan saran agar mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kehadiran pasukan Drokban disambut gembira oleh para pengendara. Banyak yang merasa terbantu dan mengapresiasi upaya keras kepolisian dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur tanjakan rawan ini. Mereka sangat bersyukur ada pasukan Drokban karena membantu mereka yang kesulitan menanjak. Semangat pelayanan dan kepedulian pasukan Drokban menjadi pilar penting dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama libur Lebaran. Keberadaan mereka juga menjadi contoh nyata sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang anggota Polri menemukan tas pemudik yang tertinggal di toilet berisi uang ratusan juta rupiah. Informasinya akan kami tayangkan setelah jeda.